Sebagai kota pertama penerima vaksin COVID-19, Pemprov Jabar gelar simulasi vaksinasi di salah satu puskesmas di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Simulasi dilakukan untuk memastikan kesiapan tenaga medis dan fasilitas yang akan digunakan untuk lokasi vaksin. Simulasi vaksin COVID-19 yang dilakukan di Puskesmas Tapos Depok dipantau langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Simulasi vaksin ini melibatkan pegawai puskesmas dan dilakukan mulai dari pendaftaran hingga penyuntikan vaksin. Pelaksanaan simulasi dilakukan untuk memastikan kesiapan tenaga medis, lama waktu saat proses suntik vaksin hingga fasilitas jumlah puskesmas di Depok. Jika tidak memadai, pemerintah Depok harus menyiapkan sarana gedung serbaguna hingga sarana olahraga untuk disulap menjadi lokasi vaksin COVID-19. Ridwan Kamil memastikan Bodebek menjadi wilayah pertama pelaksanaan vaksin COVID-19 tipe 1. Pemberian vaksin dimulai dari kota Depok. Meski demikian, vaksin yang dimaksud masih dalam proses uji BPOM dan diperkirakan akan mulai dari awal November mendatang. Kami tadi melakukan simulasi karena begini, kami ingin tahu pertama apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jawa Barat ini cukup. Jangan-jangan tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna, gor bulu tangkis, ya semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan, kira-kira begitu. Nantinya pemberian vaksin akan dilakukan sebanyak 2 kali kepada warga. Hasil vaksin diperkirakan akan memakan waktu 2 bulan dengan hasil naiknya imunitas tubuh hingga mendekati 90%. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya terkait simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tapos Depok sudah bersama kami Kepala UPTD Puskesmas Tapos, Bapak Trisna Setiawan. Selamat siang Pak Trisna. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Trisna, boleh dijelaskan bagaimana persiapannya Pak jelang pemberian vaksin di Kota Depok Pak? Ya, terima kasih. Pada dasarnya semuanya akan kita lakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya Puskesmas Tapos sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi COVID ini. Dalam pelaksanaan ini tentu kita sudah menghitung berapa jumlah tenaga yang ada di puskesmas, kemudian juga sarana dan prasarana yang ada, serta alat kesehatan yang akan digunakan untuk vaksinasi tersebut. Untuk tenaga kesehatan yang ada, untuk tenaga dokternya kita sudah siapkan 7 orang, kemudian untuk tenaga perawatnya ada 7 orang, dan untuk tenaga bidannya 11 orang. Kemudian juga ditambah oleh tenaga-tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga administrasi kesehatan, tenaga surveillance, dan lain-lain. Baik, mekanismenya nanti seperti apa pemberian vaksinasinya? Ya, untuk mekanisme pemberian vaksinasi kepada masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi COVID, itu sudah kita buat standar operasional prosedurnya. Singkatnya, nanti ketika pasien datang, mereka akan diarahkan oleh petugas kami untuk masuk ke tempat screening. Dari screening ini kemudian akan kita arahkan ke tempat pendaftaran. Di screening tadi kita ingin mengetahui bagaimana suhunya, apakah sedang menderita sakit atau tidak. Kemudian nanti di bagian pendaftaran untuk mengecek validasinya, apakah pasiennya sesuai dengan indikasi untuk dilakukan vaksinasi atau tidak. Kalau dari bagian pendaftaran nanti kita arahkan ke ruang pemeriksaan dokter, sekaligus juga di situ ruang untuk inform concern. Karena ini merupakan tindakan medis, maka harus dilakukan inform concern, apakah pasien setuju atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan juga di situ dilakukan, dokter harus memastikan bahwa pasien atau masyarakat yang akan divaksinasi adalah orang yang sehat. Setelah selesai hal ini diarahkan ke tempat imunisasi. Di tempat imunisasi, pertama tentu kita berikan juga penyuluhan tambahan, serta disiapkan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menanyakan tentang vaksinasi COVID. Kemudian setelah itu kita berikan suntikan imunisasi ya. Di ruang suntikan imunisasi, di situ sudah ada petugasnya dengan vaksin yang kita siapkan. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan, kita tunggu masyarakat di ruang observasi untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala yang ikut pada saat vaksinasi itu atau tidak. Demikian.
Baik, Pak Trisna, kemudian apa langkah untuk mengantisipasi terjadinya antrian ketika memang masyarakat ini banyak begitu yang datang ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi? Seperti apa mekanismenya yang diberlakukan nanti? Ya, kemarin itu justru kita ingin mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan imunisasi vaksinasi COVID ini, kemudian juga berapa jumlah petugas yang dibutuhkan supaya tidak terjadi antrian, serta bagaimana alur yang pas untuk masyarakat. Karena pada masa COVID ini tentu harus kita perhatikan bahwa pengunjung puskesmas ada yang sehat, ada juga yang sedang menderita sakit. Nah, nanti di puskesmas akan dipisahkan alurnya, alur mereka yang sehat dan mereka yang sedang menderita penyakit. Baik, kalau untuk pendataan Pak, apakah memang sudah dilakukan bagi penerima vaksinasi ini? Ya, untuk pendataan di sini belum ada petunjuk teknisnya seperti apa ya, tapi informasi yang berkembang bahwa vaksinasi COVID ini akan diberikan kepada masyarakat yang berusia antara 15 sampai 59 tahun. Nah, untuk kelompok ini kita sudah melakukan pendataan, sedang berproses, tapi secara proyeksi, data proyeksi untuk penduduk di wilayah kerja yang menjadi sasaran itu ada sekitar 26.000 ya. Jadi jumlahnya cukup banyak. Baik, Pak Trisna, proses dari mulai pemberian vaksin, kemudian pasien ini dipantau begitu, berapa lama prosesnya? Ya, selama di puskesmas, mulai dari pemberian vaksin sampai selesai observasi, itu kurang lebih 12 menit ditambah 30 menit, kurang lebih 42 menit ya. Tetapi bukan berarti bahwa satu pasien itu harus mengikuti selama itu ya. Karena dalam prosesnya itu nanti ketika pasien ada di tempat screening misalnya 3 menit, kemudian dia diarahkan ke tempat pendaftaran, pasien lain ikut mengantri di belakangnya ya. Jadi yang 45 menit itu dilakukan secara berurutan gitu. Jadi kalau murni pasiennya sendiri mungkin sekitar 3 sampai 5 menit. Baik. Terima kasih Pak Trisna Setiawan, Kepala UPTD Puskesmas Tapos sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kembali terdengar penipuan penjualan rumah. Kali ini 201 orang jadi korban penipuan berkedok penjualan rumah bersubsidi wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Berada di kaki Gunung Bentang, inilah akses jalan perkampungan menuju lokasi perumahan Parayangan Hill Residence dan Bukit Parayangan Residence di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Selain akses jalan masih bebatuan, ternyata lokasi rumah yang dijanjikan sejak tahun 2016 silam masih berupa lahan kosong. Kalaupun ada proyek bangunan rumah, sudah milik perusahaan lain, bukan milik PT Sukses Bangun Parayangan atau SBP. Demikian pula kantor pemasaran dan kantor SBP sudah tidak beroperasi. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi berhasil membongkar kasus penipuan dengan modus penjualan kompleks perumahan fiktif. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan Irfan Arif yang menjabat Direktur Keuangan dan Ozi Rizal sebagai Komisaris PT SBP. Kerugian yang diderita 200 korban mencapai 8 miliar rupiah. Polisi masih terus selidiki kasus developer bodong ini. Belum ada deal yang mungkin sesuai dengan kesepakatan, namun mereka sudah berani untuk memasarkan itu. Sehingga itu belum selesai, tapi mereka sudah pasarkan dan mereka sudah menerima DP atau uang muka dari para pembeli. Tapi sudah berjalan 4 tahun, para pembeli ini tidak kunjung mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu jangankan alas haknya, rumahnya saja banyak yang belum jadi. Bang, ada aset apa aja? Korban yang berasal dari berbagai profesi termasuk pedagang awalnya tertarik dengan brosur iklan perumahan Parayangan Hill Residence dan Bukit Parayangan Residence. Meski sudah setor 1 hingga 100 juta rupiah sejak 2016, hingga kini rumah yang dijanjikan belum juga dibangun. Selain itu, pembebasan lahan sendiri tidak tuntas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tak berakhlak, seorang paman tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 11 tahun hingga hamil dan melahirkan anak. Paman tak akui peristiwa pencabulan tersebut hingga akhirnya dilakukan tes DNA.
Paman berinisial Nang, usia 40 tahun, warga desa Ligung, Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat, tega berbuat nista dengan mencabuli ponakannya sendiri yang masih usia 11 tahun dan duduk di kelas 6 SD. Nang yang memiliki istri dan 4 orang anak tega melakukan aksi tak berakhlaknya sejak Desember 2019 lalu dengan iming-iming uang 10.000 sampai akhirnya ponakan tersebut melahirkan anak. Si korban langsung melakukan tindak pidana tersebut di kamar si korban yang saat itu korban sedang tertidur 2 kali, diiming-imingi dikasih uang Rp10.000 Kemudian dari 2 kali persetubuhan pencabulan tersebut menyebabkan korban hamil, lahir Pelaku sempat memungkiri kemudian kita tes DNA, identik hasilnya. Peristiwa terkuak saat sang ibu mencurigai perubahan pada bentuk tubuh anaknya yang terus membuncit. Kemudian bulan Juni 2020 ibu korban membawa anak ke bidan dengan hasil hamil 6 bulan. Ibu melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke pihak yang berwajib. Namun polisi baru bisa menangkap setelah bayi dalam kandungan korban lahir pada bulan September 2020 kemarin. Setelah dilakukan tes DNA dan positif, sang pamanlah yang melakukan tindakan tidak berakhlak tersebut. Akibat perbuatannya, Nang kini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dengan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, gigi berlubang yang dibiarkan selama trimester awal kehamilan bisa menyebabkan kontraksi dan berujung pecahnya ketuban. Bahkan gusi bengkak juga bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Seperti apa kaitan sakit gigi dengan kehamilan? Selengkapnya bisa Anda klik di www.sinonews.com. Yusuf Kala menjadi warga negara Indonesia non-mukimin pertama yang berkesempatan umroh di tengah pandemi. Informasinya sesaat lagi.